Apa judulnya Bapak Ibu? Bait Allah, solusi ampunan dosa. Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran 24 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Ayat 7, diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata. Apa perkataan bangsa Israel? Perhatikan ini. Segala firman Tuhan akan kami lakukan. Kaminya saudara stabilo atau garis bawah. Dan akan kami dengarkan. Yang ngerjakan siapa di sini? Manusia, bangsa Israel. Ini bukan Allah yang ngerjakan. Karena yang berkata kami itu bangsa Israel. Amin. Inilah perjanjian Taurat, manusia yang ngerjakan semua. Lanjut ayat berikutnya. Haleluya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan dengan kamu berdasarkan firman ini. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Inilah Bapak Ibu peristiwa saat terikatnya bangsa Israel dengan Allah dalam perjanjian lama Taurat. Kenapa saya tambahin kata Taurat Bapak Ibu? Karena perjanjian lama itu adalah perjanjian Taurat. Haleluya. Yang dilakukan adalah Taurat, yang dilakukan manusia. Haleluya. Dan inilah yang terjadi ini Bapak Ibu, ayat yang baru kita baca. Pada saat itu apa yang terjadi? Musa mengambil darah, lalu Musa memercikan pada mezbah. Mezbah itulah gambaran Allah Bapak Ibu. Trot, trot, trot. Itu pihak Allah. Lalu kemudian Musa membaca firman. Dibacakan, lalu dijawab oleh bangsa Israel. Ya, segala firman Tuhan akan kami lakukan, akan kami dengarkan. Yang ngerjakan bangsa Israel. Lalu kemudian Musa memercikan darah kepada bangsa Israel. Trot, 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 trot. Maka pada saat itu bangsa Israel terikat dengan Allah dalam perjanjian lama Taurat. Mereka harus setia melakukan Taurat. Mereka harus taati Taurat Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Dan ini cirinya juga lah manusia yang ngerjakan. Lihat tadi ucapan mereka. Ya, segalanya akan kami lakukan, akan kami dengarkan. Benar? Yang ngerjakan siapa? Manusia kan Bapak Ibu ya. Bangsa Israel kan? Iya. Haleluya. Dan ciri dari perjanjian itu adalah ada darah. Ada darah Bapak Ibu. Maka sejak saat itulah bangsa Israel terikat akan perjanjian lama Taurat. Dan mereka harus melakukannya. Haleluya. Kalau kita baca ayat 7 tadi Bapak Ibu, kesannya bagus sekali. Wow, bangsa Israel melakukan segala perintah Tuhan. Oh, mendengarkan segala perintah Tuhan. Tetapi kalau kita lihat bahasa aslinya Bapak Ibu, ini ucapan kesombongan. Ini ucapan pongah. Ini koar Bapak Ibu. Ya, besar omong. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Nggak lama setelah itu langsung mereka langgar. Haleluya. Benar. Ya, ini koar-koar. Jadi ibarat kalau bahasa sehari-hari itu, ya Tuhan jual kita belilah. Haleluya. Ya, apapun yang Tuhan lakukan, encer semua bisa kami lakukan. Jadi nganggap enteng Bapak Ibu. Ya, dan itu terbukti kesombongan mereka. Nggak lama kemudian, selang 40 hari, langsung mereka langgar hukum pertama. Apa langgar hukum pertama? Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Dan sungguh mereka langgar. Mereka membuat patung lembu emas. Haleluya Bapak Ibu. Langsung mereka langgar. Haleluya. Nah, pada saat perjanjian ini terikat, Allah langsung menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai. Kenapa Allah menyuruh naik ke Gunung Sinai? Karena perjanjian ini harus dimateraikan dengan hukum. Harus ada hukum yang mengikat. Harus ada hukumnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya Musa disuruh naik ke Gunung Sinai. Tetapi setelah hukum itu terjadi, 10 perintah terjadi, dan Musa membawa 2 loh batu. Tiba di bawah, hukum pertama dilanggar. Bangsa Israel dijumpai lagi menyembah patung lembu emas. Musa murka, dia lempar 2 batu, cepret, pecah Bapak Ibu. Bukan hanya itu, disuruh giling juga Bapak Ibu, patung lembu emas. Bukan hanya itu, disuruh minum lagi. Haleluya. Ya, ternyata bukan hanya cukup demikian Bapak Ibu. Musa langsung berdiri di depan pintu kemah. Kemah dari kumpulan bangsa Israel. Lalu Musa berkata, siapa yang ada di pihak Allah, mari datang kepadaku. Hanya satu suku yang datang. Suku apa Bapak Ibu? Suku Batak? Bukan.
Suku Lewi, Bapak Ibu. Suku Lewi. Itulah sebabnya dari saat itulah suku Lewi lah yang menjadi imam bagi Allah. Haleluya. Suku yang lain enggak. Mereka rupanya enggak berpihak pada Allah. Padahal 40 hari sebelumnya mereka koar. Ya, segala perintah Tuhan akan kami lakukan. Ya, segala perintah Tuhan akan kami dengarkan. Dan apa yang terjadi kemudian? Musa kemudian menyuruh laki-laki dari suku Lewi mengikatkan pedang di pinggang mereka, lalu disuruh berjalan di antara 11 suku lainnya. Apa yang terjadi kemudian? Maka pedang itu menyambar-nyambar kemana-mana, memotong, menusuk, menikam. Dan pada saat itu Bapak Ibu, 3.000 orang dari 11 suku yang lain kecuali suku Lewi mati di hukuman Allah, Bapak Ibu. Jadi kesukuan Lewi memulai keimaman perjanjian lama dimulai ditandai dengan kematian 3.000 orang. Haleluya Bapak Ibu. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Musa kemudian disuruh lagi naik ke Gunung Sinai. Ada dua hal yang disuruh Allah. Apa yang terjadi? Musa harus menggantikan 2 loh batu tadi yang pecah. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang juga sama pentingnya adalah Musa mempersiapkan pembangunan bait Allah. Mempersiapkan kemah pertemuan. Mempersiapkan pembuatan tabernakel. Kenapa Musa disuruh mempersiapkan tabernakel Bapak Ibu? Karena bait Allah, kemah pertemuan atau tabernakel itu sama itu Bapak Ibu, sama, istilahnya beda-beda. Itu adalah menjadi sarana, menjadi solusi apapun dosa orang Israel bisa mengalami pengampunan dosa ketika mereka datang ke tabernakel, ketika mereka datang ke bait Allah Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jadi setiap orang Israel ketika mereka dosa Bapak Ibu, apapun dosa mereka, apakah pembunuhan, apakah perzinahan atau apapun itu, mereka harus membawa korban, ya hewan korban Bapak Ibu, datang ke bait Allah. Dan di bait Allah dia berjumpa dengan imam. Apa yang terjadi kemudian? Orang berdosa tadi harus numpangkan tangan pada hewan korban tadi. Maka pada detik itu dosa si orang tadi akan pindah kepada hewan tadi, dan hewan tadi harus menjalani hukuman atas dosa orang tadi. Matilah dia. Makanya disebut hewan korban. Dan inilah nanti akan menunjuk kepada Yesus Kristus. Kita datang kepada Yesus, segala dosa kita ditimpakan pada Yesus, maka Yesuslah yang harus mati menggantikan kita menanggung dosa. Haleluya Bapak Ibu. Jadi orang datang ke bait Allah itu untuk pengampunan dosa Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, bahkan setiap tahun juga secara umum bangsa Israel harus ditebus dosanya. Dan itulah sebabnya setiap tahun imam besar harus datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan, untuk menjadi penebusan bagi bangsa Israel. Ya Bapak Ibu, kenapa? Karena di dalam hukum Taurat, dalam perjanjian Taurat ini Bapak Ibu, Allah tidak berkenan kepada bangsa Israel. Allah menolak bangsa Israel. Coba kita lihat dulu Ibrani 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Inilah perjanjian tadi Bapak Ibu, perjanjian lama Taurat yang tadi kita telah baca pertama kali. Pada waktu itu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia atau mereka melanggar kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, kenapa orang Israel tidak setia Bapak Ibu terhadap perjanjian lama Taurat? Karena mereka tidak mampu mengerjakannya. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu standar kesempurnaan Allah. Sedangkan manusia yang mengerjakannya, bangsa Israel, di bawah kekudusan, di bawah standar, di bawah kesempurnaan. Mana mungkin suatu yang sempurna dikerjakan oleh manusia yang tidak sempurna. Itulah sebabnya orang Israel selalu gagal, selalu tidak setia, dan selalu ditolak oleh Allah. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Jadi ucapan mereka koar-koar itu seakan-akan mereka mampu mencapai kesempurnaan Allah Bapak Ibu. Seakan mereka sebenarnya layak untuk diselamatkan keluar dari tanah Mesir Bapak. Enggak, sebenarnya mereka tidak layak. Semua itu adalah karena anugerah. Itu semua karena perjanjian Allah dengan Abraham. Maka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, karena bangsa Israel selalu gagal, selalu tidak setia, maka setiap tahun harus ada pengorbanan yang dilakukan oleh imam besar pada hari raya pendamaian, pada hari raya penebusan. Dan kita lihat ayatnya, Imamat 16 ayat 11. Lalu nanti kita loncat ke ayat 14, 15. Di depan juga sudah ada, saya akan bacakan. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri, baginya sendiri, dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ini terjadi pada hari pendamaian atau hari penebusan. Loncat ke ayat
14 dan 15. Ayat 14. Lalu Harun harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ya, jadi totalnya berapa? 8 kali. Sekali di atas, 7 kali di depan. Nanti saya akan jelaskan lanjutannya. Ayat 15 sekarang kita baca. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Nah, itulah ruang Maha Kudus. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Lihat kepada saya akan jelaskan. Setiap tahun pada hari pendamaian, pada hari penebusan Bapak Ibu, maka imam besar harus melakukan penebusan pada bangsa Israel. Karena bangsa Israel selalu gagal dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sempurna. Maka setiap tahun harus diadakan penebusan, harus diadakan pendamaian. Caranya gimana? Maka imam besar Harun atau keturunannya, dia harus datang ke ruang Maha Kudus. Bagi Harun dan keluarganya, dia membawa darah lembu, Bapak Ibu. Dia percikan ke tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu apa, Pak? Tutup pendamaian itu adalah bagian dari tabut perjanjian. Jadi kalau saudara perhatikan tabut perjanjian Bapak Ibu, tabut perjanjian itu paling atas terdiri dari kerup, 2 kerup, seperti burung Bapak Ibu, burung. Di bawah kerup ini ada satu lempengan. Nah, inilah namanya tutup pendamaian. Ya, di bawah tutup pendamaian ini, tutup pendamaian ini menutup kotak di bawahnya yang berisi 3 jenis benda, 2 loh batu, tongkat bertunas Harun, dan roti mana Bapak Ibu. Nah, inilah yang setiap tahun harus dimeteraikan oleh Imam Harun dan keturunannya. Kenapa? Karena untuk menjadi pendamaian, penebusan pada orang Israel Bapak Ibu. Caranya gimana? Tadi dikatakan, maka pertama harus dipercikan sekali darah, trot, sekali, lalu 7 kali di depan, trot. Kenapa caranya demikian Pak? Karena saudara harus tahu, tutup pendamaian ini adalah tahta Allah. Disinilah Allah bertata, disinilah Allah berjumpa dengan Musa, disinilah perintah-perintah Allah disampaikan kepada Musa. Ini tata Allah. Jadi ada percikan darah di tata Allah. Lalu Pak, kenapa harus ada 7 kali di depan Pak? Saudara jangan lupa di Wahyu dikatakan di depan tata Allah ada 7 roh Allah. Itulah sebabnya cara percikan tadi sekali di atas, 7 kali di depan. Ini bagi Harun, darah lembu. Lalu pada orang Israel juga dilakukan yang sama. Domba jantan harus dipotong, darahnya juga ditampung, dipercikan seperti tadi. Trot sekali, 7 kali di depan. Maka pada saat itulah terjadi pendamaian Bapak Ibu. Dan semua ini menunjuk kepada Yesus. Pendamaian dilakukan setiap tahun pada perjanjian lama, yang dilakukan oleh Imam Harun, itu adalah bayangan. Dan hakikatnya tergenapi dalam Yesus. Pada bayangan ini setiap tahun dilakukan 8 kali pendarahan, percikan darah. Dan itu menjadi menunjuk kepada Yesus. Nanti Yesus menjadi Raja Damai, menjadi penebus kita, lewat mengalami 8 kali pendarahan di atas kayu salib. Karena apapun yang dikatakan dalam perjanjian lama harus tergenapi di dalam Yesus Kristus yang adalah hakikat. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, Yesus telah menebus kita, dan penebusan dari Allah Yesus adalah kekal. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita dibebaskan dari penghukuman. Di dalam Yesus kita bebas dari murka Allah. Di dalam Yesus hanya ada berkat, kemenangan, kuasa kita alami dalam kehidupan kita. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk dulu ke bagian kedua. Kita buka Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekarang lihat kepada saya Bapak Ibu. Dari surga datang 2 hal. Ya, yang pertama adalah hukum. Itulah yang turun di Gunung Sinai. Itulah yang nanti kemudian akan menjadi 10 hukum Taurat, dan yang inilah kemudian akan menjadi perjanjian lama Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Datang oleh Musa. Memang Musa yang membawa 10 hukum itu dari puncak Gunung Sinai Bapak Ibu. Oke? Dan ini akan menjadi perjanjian lama Taurat. Tetapi juga dari kerajaan surga lahir anak Allah, dan itulah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah kasih karunia dan kebenaran ini. Haleluya. Pak, kenapa harus ada 2 Pak?
Satu saja sudah cukup, Pak. Haleluya. Kenapa harus ada dua, Pak? Karena begini, orang yang hidup dalam perjanjian lama Taurat harus melakukan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat ini sempurna. Standar kekudusan Allah, standar kesempurnaan Allah. Sedangkan manusia yang ngerjakan tidak standar, Bapak Ibu. Di bawah standar, udah itu tegar teguk lagi. Itulah sebabnya selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Dan apa hasilnya, Bapak Ibu? Karena selalu gagal, prinsip hukum adalah gagal, sanksinya ada, hukuman ada, kutuk ada. Haleluya. Itulah sebabnya, karena bangsa Israel selalu gagal dalam melakukan hukum Taurat, maka orang yang hidup dalam hukum Taurat selalu hidup di dalam kutuk. Galatia 3:10, Bapak Ibu, selalu hidup kutuk. Haleluya. Ketika manusia hidup dalam kutuk ini, bagi Allah ini tidak benar. Kenapa? Allah itu Maha Kasih. Allah tidak selalu ingin mengutuk umatnya. Dan Allah tidak ingin mengutuk umatnya. Tetapi Allah itu setia dan adil terhadap hukumnya. Itulah sebabnya selama orang hidup dalam hukum Taurat, Allah harus setia, Allah harus adil. Maka Allah mau nggak mau harus mengutuk umatnya. Karena selalu gagal. Lalu bagaimana, Pak, agar Allah yang Maha Kasih bisa memberkati umatnya? Maka dari surga keluar hal yang kedua. Namanya Yesus, kasih karunia dan kebenaran. Di dalam inilah, di dalam Yesuslah Allah bisa mencurahkan kasihnya kepada umatnya. Tapi syaratnya adalah orang harus datang kepada Yesus. Haleluya, Bapak Ibu. Orang harus datang kepada Yesus. Pak, kalau seperti gini, Pak, bukankah nanti seakan-akan surga itu double standar, standar ganda, Pak? Oh tidak, Bapak Ibu. Allah itu luar biasa. Ketika Yesus datang, maka Yesus harus menggenapi dulu ini, Bapak Ibu, supaya Yesus bisa hadir, supaya Yesus bisa membentuk perjanjian yang baru. Maka perjanjian lama ini harus digenapi dulu. Caranya gimana? Maka Yesus harus mati menggenapi hukum Taurat ini. Dan Yesus mati menggenapinya di atas kayu salib. Dan itulah yang dikatakan Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Haleluya, Bapak Ibu. Yesus harus menggenapinya. Ketika hukum ini digenapi, maka hukum yang baru, perjanjian baru bisa terbentuk. Itulah di dalam Yesus, Bapak Ibu. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, siapapun orang yang ingin mengalami diberkati Tuhan, bukan hidup di bawah Taurat, tapi harus hidup di bawah Yesus. Karena disinilah kita bisa diberkati Allah. Karena disinilah kasih Allah bisa tercurah pada kita, Bapak Ibu. Haleluya. Disinilah ada pengampunan. Disinilah ada kebenaran Allah. Itulah sebabnya disebut kasih karunia dan kebenaran. Disinilah kita beroleh kasih. Disinilah kita beroleh kebenaran Allah, Bapak Ibu. Iya. Haleluya. Dan ketika kita hidup dalam anugerah Yesus, Bapak Ibu, saudara bukan lagi mengerjakannya, tapi Yesus yang mengerjakan semua. Saudara mungkin bertanya-tanya, Pak, kalau demikian, Pak, kok seakan-akan hidup dalam kekristenan itu enak banget, Pak? Bukan kita yang mengerjakan, tapi Yesus yang mengerjakan, Pak. Apakah orang Kristen nanti nggak manja, Pak? Justru, Bapak Ibu, ketika kita mengalami kasih Tuhan, justru selalu ada ucapan syukur bagi kita. Haleluya, Bapak Ibu. Justru ketika saudara ada di sini, selalu memuliakan nama Tuhan, selalu berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan itu memberkati kita. Sejak dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, sejak dari awal, Allah sebenarnya ingin melakukan segalanya sendiri, semua bagi kita, Bapak Ibu. Itu sejak dari Taman Eden, Bapak Ibu. Tapi sejak awal juga manusia ingin memberontak, ingin mengerjakan semuanya sendiri. Haleluya, Bapak Ibu. Iya, ketika manusia mengerjakan sendiri, Bapak Ibu, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur di dalam dirinya. Tidak akan pernah. Saya ambil contoh ya, sederhana ya. Misalkan saudara, karir saudara sekarang top, Bapak Ibu. Saudara kerja keras siang malam, saudara akhirnya meraih sukses demi sukses, sukses demi sukses, sampai akhirnya saudara pada posisi paling puncak di suatu perusahaan. Itu karena kerja keras saudara, sampai saudara banting tulang, sampai siang malam bekerja. Maka ketika orang bertanya, apa rahasia suksesmu? Bagaimana kamu meraih sukses? Lalu apa kata orang itu? Ya, itu semua karena jerih payah saya. Itu semua karena pengorbanan saya. Itu semua karena kecerdasan saya. Itu semua. Langsung dia mengarah kepada dirinya, bahwa itu semua karena aku ini hebat, sehingga layak aku mendapatkan posisi sekarang menjadi direktur utama. Dia tidak akan pernah ingat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia mengalami loncatan karir yang sebenarnya tidak bisa dia raih, ya, dan dia akhirnya dia pada posisi itu, pada saat itulah dia akan berkata, ini semua karena Tuhan, ini semua mujizat, tidak mungkin aku raih dengan kemampuanku, ini semua karena Tuhan. Haleluya. Pada saat itulah orang akan mengucap syukur. Tapi ketika dia merasa ini semua jerih payahku, tidak akan pernah dia mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Saya ambil contoh lebih real lagi ya. Saya nggak ada ngomong politik, saya ngomong real. Ini fakta. Kapolri, Bapak Ibu, Kapolri
Itu kenaikan pangkat yang luar biasa Bapak Ibu. Hanya dalam waktu 1 bulan, dari bintang 2 menjadi bintang 4. Menjadi Kapolri Bapak Ibu. Kapolri tidak akan pernah berkata, aku jadi Kapolri karena kehebatanku. Tapi aku jadi Kapolri karena presiden baik kepada saya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Karena memang tidak akan mungkin dia dapatkan naik pangkat 2 bintang hanya dalam 1 bulan. Itu keajaiban itu Bapak Ibu. Haleluya. Dari bintang 2 menjadi bintang 4. Maka dia akan berkata, Bapak Presiden itu baik hati kepada saya. Haleluya. Dia tidak akan mungkin berkata, ini semua karena prestasi saya. Nggak akan mungkin dia jadi Kapolri Bapak Ibu, bintang 4 dari bintang 2. Saingannya banyak, udah bintang 3. Benar nggak? Pada saat itulah dia berkata, Bapak Presiden itu baik. Karena tidak mungkin tanpa beliau saya menjadi Kapolri. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Hal yang sama juga pada kita. Ketika saudara mengalami kenaikan pangkat, ketika saudara mengalami prestasi, ketika saudara mengalami banyak berkat yang di luar jangkauan saudara, maka saudara akan berkata, ini bukan dari saya, ini semua Tuhan. Tuhan baik kepada saya. Jadi saudara tidak lagi mengarah kepada diri saudara, tapi pasti mengarah kepada Tuhan. Haleluya. Karena kalau berdasarkan saudara, saudara tidak akan mungkin meraih semuanya. Haleluya Bapak Ibu. Hal yang sama juga kalau saudara lihat dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Kalau saudara lihat perjanjian lama, maka Allah mengerjakan semua. Dan ada kata kunci yang selalu ada, agar mereka tidak memegahkan diri. Agar bangsa Israel tidak memegahkan diri. Agar apa? Ketika mereka mengalahkan tembok Yeriko, ketika mengalahkan banyak musuh, mereka tidak berkata, oh ini karena kepintaran saya melakukan strategi, oh ini karena kekuatan saya bisa mengalahkan musuh. Tidak, mereka akan berkata, ini semua karena Tuhan. Benar Bapak Ibu? Selalu ada ucapan syukur. Karena berdasarkan tangan mereka, berdasarkan kemampuan mereka, mereka tidak akan mungkin mencapainya. Haleluya. Ya, itulah sebabnya dalam perjanjian baru juga, semua Allah yang mengerjakan bukan manusia. Agar apa? Selalu ada ucapan syukur dari manusia. Oh Tuhan engkau baik, oh Tuhan engkau mengasihi, oh Tuhan engkau memperhatikan saya. Tapi kalau semuanya karena upaya saudara, tidak akan pernah ucapan syukur kepada Tuhan. Oh ini karena jerih payah saya, oh ini karena kepintaran saya, oh ini. Benar gak Bapak Ibu? Jadi anugerah Allah ngerjakan semua, itu tujuannya adalah agar semua orang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan agar juga tidak ada orang memegahkan diri, karena aku baik, maka aku pantas mendapatkan semuanya. Tidak, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, itu anugerah. Itulah sebabnya ketika saudara hidup dalam anugerah, kok seakan-akan Allah ngerjakan semua, supaya saudara tahu itu semua saudara dapat, bukan karena saudara, tapi semua karena Tuhan. Supaya ada ucapan syukur terus kepada Tuhan. Kalau saudara yang ngerjakan, tidak akan pernah ngomong gitu, oh itu semua jerih payah saya, oh itu semua karena hebat saya, oh itu karena pengorbanan saya. Benar gak Bapak Ibu? Benar, haleluya. Itulah sebabnya kita di dalam anugerah kok kayaknya Allah semua ngerjakan. Nah iya, supaya ada ucapan syukur di dalam hati kita kepada Tuhan. Oh Tuhan engkau baik, oh Tuhan engkau hebat, oh Tuhan. Tapi kalau saudara mendapatkan semua karena jerih payah saudara, saudara akan berkata, ah enggak, bukan dari Tuhan, saya ngerjakan itu, saya telah jerih payah untuk itu, saya sudah banting tulang, enggak ada itu urusan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari, lewat anugerah, lewat Tuhan yang ngerjakan semua, itu sebenarnya ujungnya adalah agar kita tidak ada yang bermegah diri, agar kita semua selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah ingin saudara hidup dalam anugerah, selalu ada ucapan syukur. Tapi ketika saudara hidup dalam Taurat, tidak akan pernah ucapan syukur pada saudara Bapak Ibu. Tidak akan pernah. Seperti juga ahli Taurat, tidak akan pernah mereka mengucap syukur kepada Yesus. Kenapa? Karena kebenarannya mereka kerjakan sendiri. Upaya keselamatan mereka kerjakan sendiri, keselamatan mereka kerjakan sendiri, kebenaran mereka kerjakan sendiri. Itulah sebabnya tidak akan ada sampai kapanpun kecuali Paulus mengucap syukur kepada Yesus. Tidak akan pernah. Tapi orang yang ada dalam Yesus, yang sebenarnya mereka tidak layak, seperti wanita pendaran 12 tahun, seperti kusta, seperti juga Zakeus, selalu ada ucapan syukur di dalam Yesus. Kenapa? Karena bukan karena mereka dan mereka dapatkan, itu semua karena Yesus. Saudara nangkap itu maknanya? Iya. Kalau orang hidup dalam Taurat tidak akan pernah mengucap syukur Bapak Ibu, nggak pernah. Itu semua kami ngerjakan kok. Haleluya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, mari, semua itu adalah karena Tuhan. Tuhan yang mengerjakan semua, dan Yesus datang untuk membawa anugerah. Ya, karena Taurat ini adalah bercacat. Kenapa bercacat? Coba kita baca dulu ayatnya, Ibrani 8 ayat 7. Ya, saya akan bacakan ya. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama, apa itu? Perjanjian lama Taurat Bapak Ibu, tidak bercacat. Oh, perjanjian lama Taurat bercacat. Itu bukan kata saya, kata Alkitab itu. Oke, lanjut. Tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Tidak lagi dicari perjanjian baru anugerah.
Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Pak, kenapa perjanjian lama Taurat itu bercacat, Pak? Bukan Taurat yang bercacat, Bapak Ibu, tetapi karena manusia selalu gagal dilakukan hukum Taurat. Dan karena selalu gagal, apa jadinya, Bapak Ibu? Maka manusia selalu dikutuk, selalu dihukum. Haleluya. Dan perjanjian juga yang selalu membawa kegagalan pada pihak yang satu, maka perjanjian ini harus direvisi. Harus. Dan itulah sebabnya perjanjian lama karena selalu gagal, tidak pernah orang diberkati, maka kemudian Allah membuat perjanjian baru. Itulah perjanjian baru anugerah. Dan sebagaimana juga perjanjian lama, Taurat harus ditandai dengan percikan darah, maka perjanjian baru juga ditandai dengan percikan darah, dan namanya darah Yesus Kristus. Berikan dulu kemuliaan luar biasa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, haleluya. Iya, Yesus itu membayar korban dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dan penebusan Yesus adalah penebusan selamanya. Coba kita lihat Ibrani 9 ayat 25. Dan ia, itu adalah Yesus, dan Yesus bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Haleluya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, sudah lunas, sudah dibayar sekali selamanya, Bapak Ibu. Taurat itu tidak pernah lunas. Itulah sebabnya selalu dilakukan setiap tahun. Sama seperti saudara lah, Bapak Ibu. Saudara beli rumah, maka kalau saudara belinya kredit, maka setiap bulan saudara harus nyicil. Tetapi kalau saudara belinya cash, lunas, sekali selesai. Benar gak, Bapak Ibu? Sekali lunas, langsung saudara pakai itu rumah. Kredit juga langsung pakai sebenarnya sih. Haleluya, Bapak Ibu. Tapi harus nyicil setiap tahun atau setiap bulan. Benar gak? Hal yang sama juga dengan Taurat, Bapak Ibu. Karena Taurat itu bayangan, maka Taurat harus dilakukan setiap tahun, dan itu pun tidak bisa menyempurnakan manusia. Sedangkan Yesus sekali langsung lunas. Ya, jadi gak ada urusan lagi dengan pihak bank, gak ada urusan lagi pihak rumah, semua sudah lunas, Bapak Ibu. Lalu bagian kita lakukan ngapain? Menikmati. Itulah sebabnya selanjutnya Yesus memberikan keselamatan, Yesus memberikan kesembuhan, Yesus memberikan berkat, Yesus memberikan kelepasan, Yesus memberikan semuanya. Sama seperti saudara juga, setelah membeli rumah, maka saudara nikmati rumah itu. Saudara nikmati, saudara nikmati, saudara nikmati. Amin. Iya dong. Iya, kalau sudah lunas, ngapain lagi saudara mikiran kredit? Nggak ada lagi pikiran itu. Haleluya. Dan Yesus telah melunasi semuanya. Maka bagian kita hari ini adalah menikmati semua dari Yesus. Menikmati keselamatan, menikmati kesembuhan, menikmati banyak hal di dalam Yesus. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, Bapak Ibu, sudah lunas. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, Bapak Ibu, dari surga itu keluar dua hal. Itulah sebabnya kita harus sadar bahwa kita tidak mampu hidup dalam hukum Taurat, karena ini tuntutan sempurna. Itulah sebabnya setiap kita harus sadar bahwa kita harus datang kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Harus sadar kita pasti gagal dalam hukum Taurat. Ini kesempurnaan Allah. Lah kita di bawah sempurna, Bapak Ibu. Itulah sebabnya lewat ilmu Yesus maka kita disempurnakan oleh Yesus, Bapak Ibu. Saudara baca di Injil Alkitab, orang-orang yang merasa gagal dalam hukum Taurat, inilah yang datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Dan mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami berkat. Sebaliknya ada juga orang yang merasa benar dalam ini. Siapa itu? Golongan ahli Taurat. Makanya namanya juga disebut ahli, Bapak Ibu. Mereka pikir mereka menguasai Taurat, tapi sebenarnya mereka gagal, Bapak Ibu. Itulah sebabnya mereka inilah yang paling banyak dihardik oleh Yesus. Kamu munafik, kamu keturunan orang budak, kamu buta, kamu menghalangi orang masuk surga. Benar nggak? Tapi saudara pernah menemukan nggak Yesus menghardik demikian kepada penzina? Tidak. Pernah nggak saudara menemukan Yesus menghardik Sakeus? Pernahkah saudara melihat orang-orang lain pemungut cukai dihardik? Nggak pernah. Haleluya. Tapi orang yang merasa benar, merasa mampu, itulah yang dihardik oleh Yesus. Haleluya, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, kita orang Kristen di dalam Yesus. Mari kita alami anugerah, kita alami, izinkan Tuhan mengerjakan semuanya supaya kita mengalami kemenangan dalam kehidupan. Dan ketika kita mengalami kemenangan itu bukan saudara yang mengerjakan, maka saudara tidak akan pernah memegahkan diri. Aku ini orang baik yang pantas mendapatkan. Enggak pernah. Tapi saudara akan berkata, ini semua karena kasih Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena panjang sabar Tuhan, ini semua karena luar biasanya Tuhan bagi kehidupanku. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, Markus 14 ayat 58. Coba kita lihat. Kami sudah mendengar orang ini. Siapa ini? Orang ini Yesus.
orang ini harusnya huruf besar itu menunjuk Yesus ya Bapak Ibu ya. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ini sebenarnya berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus berkata, aku akan merubuhkan bait Allah buatan tangan manusia, dan pada hari ketiga aku akan membangun kembali. Dan itu sungguh-sungguh terjadi secara fisik dan rohani. Secara fisik pada saat Yesus mati di atas kayu salib, terjadi gempa bumi, bait Allah roboh Bapak Ibu. Ruang Maha Kudusnya roboh, dan itu inti dari bait Allah. Sebenarnya roboh, secara fisik roboh, tetapi juga secara rohani juga tidak berlaku lagi. Haleluya, tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah 3 hari kemudian bait Allah yang bukan buatan tangan manusia, dan itu adalah Yesus Kristus. Itulah bait Allah yang sebenarnya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, haleluya. Buatan tangan manusia itu benar-benar buatan tangan manusia Bapak Ibu. Bait Allah dibangun oleh siapa Bapak Ibu? Di Yerusalem, Raja Salomo. Ya, dibangun. Lalu kemudian pada masa Yesus, bait Allah ini direnovasi, diperbesar, diperindah oleh siapa? Raja Herodes. Loh Pak, Raja Herodes kok rohani banget Pak? Oh bukan, itu alasan politis Bapak Ibu. Raja Herodes membangun, merenovasi, membuat bait Allah itu indah pada masa Yesus. Itu alasannya politis. Kenapa? Karena pada saat itu Herodes ditolak oleh orang Yahudi Bapak Ibu. Kenapa Herodes ditolak oleh orang Yahudi? Karena Herodes itu bukan orang Yahudi. Herodes itu keturunan Esau. Padahal yang diberkati adalah nenek moyang mereka, Yakub. Haleluya. Loh, mereka berkata, loh kok malah keturunan Esau yang menjadi raja kami? Itulah sebabnya Herodes ini ditolak oleh orang Yahudi. Tetapi Herodes ini pintar Bapak Ibu. Maka bagaimana caranya agar bisa menarik hati, ya, mengambil hati orang Yahudi? Maka bait Allahnya diperbagus, diperindah Bapak Ibu. Itulah yang terjadi pada masa Yesus. Haleluya. Ya, tapi kemudian bait Allah ini kemudian dirobohkan. Dan ini sungguh-sungguh menunjukkan kepada Yesus Kristus. Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 2 ayat 21. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus menyebut tentang bait Allah yang dibangun kembali dalam 3 hari adalah tubuhnya sendiri yang bangkit dari kematian. Dan Paulus juga menegaskan, kita juga adalah bait Allah. Kapan kita menjadi bait Allah? Saat kita terima perjamuan kudus, kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita terima perjamuan kudus, kita menjadi bait Allah. Lalu Pak, apa spesialnya menjadi bait Allah Pak? Apa spesialnya? Begini Bapak Ibu, pada masa perjanjian lama tadi, ketika orang berdosa, maka orang itu harus datang ke bait Allah, membawa hewan korban untuk beroleh pengampunan dosa. Di saat bait Allah lah tadi terjadi pertukaran dosa, dan hewan korbannya yang menanggung dosa orang tadi. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Kita bukan lagi datang kepada bait Allah buatan tangan manusia, tapi kita datang kepada Yesus, dan dosa kita berikan kepada Yesus. Yesuslah yang mati menggantikan kita. Amin. Haleluya. Itu Yesus. Jadi hari ini dalam perjanjian baru, kita bukan lagi datang ke bait Allah di Yerusalem, tapi datang kepada Yesus untuk beroleh pengampunan dosa. Lalu Pak, apa artinya ketika Paulus berkata kita juga adalah bait Allah saat kita terima perjamuan kudus? Maka ketika kita juga bait Allah saat terima perjamuan kudus, maka apapun dosa saudara hari ini, terima perjamuan kudus, dosa saudara akan diampuni oleh darah Yesus. Haleluya. Kita menjadi bait Allah juga saat terima perjamuan kudus. Itulah sebabnya saat terima perjamuan kudus, dosa saudara juga diampuni oleh Tuhan. Darah Yesus menjadi penebusan dosa bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, hari ini bahwa kita tidak perlu lagi ke bait Allah buatan tangan manusia di Yerusalem sana Bapak Ibu. Itu buatan tangan manusia. Tapi hari ini Yesus adalah bait adalah yang sesungguhnya. Bahkan kita juga adalah bait Allah di hadapan Allah saat kita terima perjamuan kudus. Iya. Dan lewat kita terima perjamuan kudus, darah Yesus terus membasuh kita, menyucikan kita, sehingga kita kudus dan dosa kita terus diampuni. Coba kita lihat ayat terakhir Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Dalam bahasa aslinya adalah perjanjian baru. Barunya hilang Bapak Ibu. Nggak tahu saya hilang kemana itu. Haleluya. Saudara bisa buktikan dalam Alkitab bahasa Inggris, saudara juga bisa buktikan kalau perlu dalam bahasa aslinya. Enggak, harusnya ada barunya. Ini bisa hilang. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi dosa kita saat terima perjamuan kudus Bapak Ibu bukan dipercikan oleh darah,
Ditumpahkan, kita mandi darah Yesus. Itulah sebabnya dalam Yesus apapun dosa kita, saudara pasti sempurna. Pasti saudara suci, kudus, sempurna. Kenapa? Kita mandi darah, Bapak Ibu. Bukan dipercikan, ditumpahkan itu. Lihat itu Bapak Ibu. Itu bukan bahasa bombastis Alkitab. Itu benar. Tulisannya benar, ditumpahkan Bapak Ibu. Diguyur kita. Haleluya. Sehingga tidak ada lagi dosa di dalam diri kita, di dalam Yesus. Darah Yesus membasuh kita secara sempurna. Ditumpahkan, mandi darah kita Bapak Ibu. Bukan mandi bola itu Bapak Ibu. Anak kita mandi bola, ini mandi darah. Haleluya. Ya. Dan ini Bapak Ibu, saudara perlu tahu, ditumpahkan bukan sekali. Zep, bukan. Tetapi terus menerus. Terus menerus. Selama kita di dalam Yesus, darah Yesus terus ditumpahkan bagi kita. Itulah sebabnya selama saudara di dalam Yesus, pencurahan darah Yesus terjadi, maka dosa saudara apapun itu di dalam Yesus terus saudara diampuni. Haleluya. Ini bahasa Yunaninya proses continuous, terus menerus ditumpahkan. Kalau hanya sekali, mungkin pada saat itu saja dosa saudara diampuni, berikutnya masih ada dosa. Tapi karena ini proses terus menerus Bapak Ibu, kapanpun saudara dosa diampuni, kapanpun saudara dosa diampuni, kapanpun saudara dosa diampuni. Maka selama kita di dalam Yesus, maka saudara, dosa saudara diampuni secara sempurna. Pak, gimana Pak kalau murtad? Nah, kalau murtad saudara keluar dari Yesus, maka saudara tanggung dosa sendiri. Haleluya. Tapi selama saudara di dalam Yesus, pengampunan terus terjadi pada kita. Pengampunan terus terjadi pada kita. Itulah sebabnya bagi kita hari ini Bapak Ibu, apapun masa lalu kita, apapun dosa kita, mari datang ke bait Allah, datang kepada Yesus. Sebagaimana juga di perjanjian lama, apapun dosa mereka, mereka datang ke bait Allah untuk beroleh pengampunan dosa. Karena itulah bait Allah menjadi solusi ampunan dosa bagi orang perjanjian lama, termasuk juga bagi kita hari ini. Tapi perjanjian lama, orang datang ke bait Allah buatan tangan manusia. Tapi bagi kita hari ini, kita datang kepada Yesus, bahkan kita juga saat terima perjamuan kudus, dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.